Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izin perkenalan, saya Syahriaf Dahlia dari MJ402. Di sini saya akan menyampaikan analisis investasi pada sektor, salah satunya sektor energi. Investasi di sektor energi memegang peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan transisi menuju energi berkelanjutan. Indonesia memiliki potensi energi yang besar, baik dari sumber fosil maupun energi terbarukan. Untuk mengoptimalkannya, diperlukan dukungan investasi, termasuk dari investor asing yang dapat membawa modal, teknologi, dan keahlian. Meski menawarkan peluang besar, investasi di sektor ini juga dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti regulasi yang belum stabil, infrastruktur, dan isu sosial. Faktor utama investasi tersebut dapat menarik asing. Yang pertama, permintaan energi meningkat. Pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk menyebabkan kebutuhan energi semakin meningkat, seperti permintaan listrik, bahan bakar, dan infrastruktur energi. Selanjutnya, sumber daya alam yang menimpa. Indonesia masih memiliki cadangan minyak dan gas besar, dan potensi energi terbarukan yang cukup besar seperti tenaga surya, panas bumi, dan angin. Selanjutnya, inovasi teknologi dan potensi pertumbuhan. Inovasi yang dilakukan terus-menerus, terutama di sektor EBT dan potensi pertumbuhan yang tinggi, seiring dengan meningkatnya kesadaran tentang isu-isu lingkungan dan keberlanjutan. Selanjutnya, dukungan dari pemerintah berupa penetapan regulasi dan insentif yang dapat mendorong investasi di sektor energi. Selanjutnya, komitmen transisi energi. Indonesia berkomitmen untuk mencapai target net zero emission pada tahun 2060, sehingga untuk mencapai komitmen tersebut dibutuhkan investasi yang besar. Pada tahun 2022, Indonesia menyepakati Just Energy Transition Partnership senilai 20 miliar USD. Apa saja dukungan dari pemerintah? Yang pertama, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik guna mendorong target penurunan emisi Indonesia tahun 2030. Kemudian, fasilitas fiskal berupa pemberian insentif pajak seperti tax holiday dan tax allowance, menurunkan biaya masuk untuk barang proyek EBT, dan menyediakan pembiayaan seperti sukuk hijau dan obligasi hijau. Kemudahan perizinan seperti izin lingkungan, konstruksi dan operasional, dan sistem perizinan terintegrasi melalui online single submission atau OSS berbasis risiko. Kemudian, pemberian subsidi energi yang berfokus pada bahan bakar minyak, gas LPG, dan listrik. Pemerintah juga mengalokasikan dana untuk pengembangan energi terbarukan seperti pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya atap, mandatori biodiesel 35%, serta implementasi program co-firing pada PLTU. Berikut tren investasi sektor energi dalam 5 tahun terakhir di tahun 2019 hingga 2023. Total investasi energi dari 2019 hingga 2023 semakin meningkat, kecuali di tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi. Begitu pula dengan energi fosil, total investasi di tahun 2023 mencapai 15,6 miliar dan semakin meningkat. Sedangkan di energi terbarukan juga meningkat walaupun sedikit demi sedikit. Investasi di sektor energi meningkat stabil walaupun sempat turun di tahun 2020 akibat pandemi. Investasi di energi fosil masih lebih dominan, sedangkan energi terbarukan tumbuh perlahan seiring dengan upaya pemerintah menggeser penggunaan menuju energi terbarukan. Berikut daftar investor asing sektor energi fosil. Yang pertama dari Amerika ada Chevron dan ExxonMobil di bidang migas. Selanjutnya Inggris ada British Petroleum di bidang gas alam. Italia ada Eni, jenis investasi migas lepas pantai.
Selanjutnya Jepang ada Inpex di bidang migas, kemudian Malaysia ada Petronas di bidang migas, dan Cina dari CNOOC bidang migas. Oh, udah ya. Kemudian di sektor energi terbarukan dari Jepang ada Marubeni Corp, jenis investasinya adalah PLTS Terapung. Kemudian Norwegia ada Scatec ASA, jenis investasinya PLTS Terapung. Kemudian Singapura ada Vena Energy, bidang PLTS dan PLTB. Kemudian Prancis, perusahaan Total Eren, jenis investasi PLTS dan hidrogen hijau. Kemudian ada Korea Selatan dengan perusahaan Hyundai dan LG, jenis investasi EV baterai dan PLTS. Dampak investasi asing terhadap sektor energi dan ekonomi di Indonesia. Yang pertama, membantu Indonesia mencapai target energi terbarukan. Dengan adanya modal dan dari investasi asing, ini dapat mempercepat tercapainya target net zero emission. Kemudian menciptakan lapangan kerja. Butuh tenaga kerja ahli untuk membangun proyek pada sektor energi, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Meningkatnya pendapatan negara. Investasi pada sektor energi dapat menghasilkan pendapatan bagi negara melalui pajak, royalti, dan devisa, kemudian digunakan untuk pembiayaan infrastruktur dan program sosial. Transfer teknologi dan pengetahuan. Perusahaan asing membawa teknologi canggih dan praktik bisnis terbaik yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan lokal. Kemudian diversifikasi ekonomi, membantu mendiversifikasi ekonomi Indonesia dengan mendorong pertumbuhan sektor-sektor baru untuk mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tradisional seperti pertanian dan pertambangan. Tantangan yang dihadapi terhadap investasi ini, yang pertama, ketidakpastian regulasi, kebijakan yang tidak menentu dan tumpang tindih, dan panjangnya proses perizinan dapat menghambat investasi asing. Kemudian, infrastruktur. Ketersediaan jaringan listrik dan akses jalan yang terbatas dapat meningkatkan biaya pembangunan dan pengoperasian proyek energi terbarukan. Kemudian sumber daya manusia, keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk membangun, mengoperasikan, dan memelihara infrastruktur energi masih kurang tersedia di Indonesia. Yang terakhir ada isu sosial dan lingkungan, berupa konflik lahan, protes masyarakat, atau dampak lingkungan dapat menghambat proyek sektor energi. Kemudian peluang bagi para investor yaitu potensi sumber daya alam yang besar. Masih banyak sumber daya yang belum dimanfaatkan, baik fosil maupun energi terbarukan, seperti panas bumi, surya, angin, air, dan bioenergi. Kemudian, dukungan pemerintah. Target Net Zero Emission 2060 dan program transisi energi seperti Just Energy Transition Partnership senilai 20 miliar USD mendorong Indonesia untuk membuka peluang investasi energi terbarukan. Kemudian permintaan pasar yang besar. Pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi masyarakat menyebabkan permintaan energi semakin meningkat. Baik, demikian penyampaian saya. Apabila ada kekurangan, baik materi maupun penyampaian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.